Shalom, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Oleh karena kekuatannya daripada Tuhan, kami ada sampai saat ini. Oleh karena cinta kasih pada Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh bertahan menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami rasakan karya-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada, hadir, datang di tempat ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau tundukkan hati dan pikiran kami hanya pada kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam keterbatasan hamba, di dalam menyampaikan. Biar hikmat daripada Tuhan, urapan daripada Allah tercurah atas hamba. Sehingga hamba yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat ini ayat yang sering kita dengar, ayat yang paling sering dikumandangkan. Tapi saya ingin membacakannya lagi bagi kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Tema renungan kita bicara tentang pekabaran Injil atau rekonsiliasi. Jumlah penduduk yang ada di dunia ini di tahun 2020 itu sekitar 7,753 miliar. Dan jumlah penduduk yang ada di Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai 273,87 juta. Dan agama yang paling besar pengikutnya, penganutnya, yaitu Kristen dan Katolik, digabung menjadi 2,38 miliar. Sedangkan agama Kristen yang ada di Indonesia ini berjumlah 20,45 juta. 7,47% dari jumlah penduduk Indonesia. Saya tidak mau bertanya dari sisanya, tapi saya ingin bertanya bagi kita semua. Dari sekian banyak orang yang beragama Kristen ini, apakah benar-benar dari mereka semua, dari penganut Kristen Katolik ini, benar-benar mereka sudah mendengar Injil atau mereka sudah menerima Yesus di dalam hidupnya? Ataukah mereka hanya status mereka, identitas mereka di KTP agama Kristen, tapi di dalam dirinya, di dalam hidupnya, ia tidak mengenal Yesus, tidak percaya pada Yesus? Kalau diselidiki lebih dalam, banyak hanya Kristen keturunan saja. Jadi seharusnya inilah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita memberitakan Injil, supaya mereka mendengar, mereka percaya dan menerima Yesus itu di dalam hati mereka. Pekabaran Injil itu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang pertama ayat 38, bahwa Yesus pun datang untuk memberitakan Injil. Dikatakan, "Aku memberitakan Injil karena itu aku datang." Kehadiran Yesus ke dunia ini dalam rangka memberitakan Injil, itulah tugas, tanggung jawab kita juga untuk memberitakan Injil. Injil itu
dari bahasa Yunani evangelion, yang artinya kabar baik atau berita sukacita. Orang yang mengabarkan Injil disebut pekabar Injil, atau yang menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan bagi semua manusia. Kabar karya Allah untuk membebaskan, memulihkan keadaan manusia dari ikatan dosa. Pekabar Injil adalah bagian daripada misi Allah yang biasa disebut dengan missio Dei, untuk memperluas kerajaannya. Kerajaannya tidak hanya diidentik dengan gereja saja, tapi kerajaan Allah adalah kondisi kehidupan di mana Allah itu raja dan kita ini umatnya. Yesus itu raja dari segala raja. Gereja dan kita semua sebagai umat Allah dipanggil untuk berperan mewujudkan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Pekabaran Injil harus dilakukan, dikerjakan bagi kita semua sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, supaya semua orang di muka bumi ini mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Dan ingat, pengkabaran Injil bukan hanya menjaring jiwa-jiwa baru atau membuat orang menjadi Kristen saja, tapi pengkabaran Injil dilakukan untuk membawa orang supaya mereka menerima Yesus, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ketika mereka percaya, mereka di dalam kehidupannya mengamalkan nilai-nilai kerajaan Allah, itu menjadi gaya hidupnya dan isi pengkabaran Injil kita yang kita sampaikan bagi semua orang. Kalau dikatakan yang pertama, Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini mencari dan membutuhkan namanya jalan untuk memperoleh suatu keselamatan. Sehingga apa yang dibuat oleh manusia, mereka mendirikan sebuah ajaran, mereka mendirikan agama untuk mewujudkan manusia ini lebih baik lagi agar mereka memperoleh jalan menuju keselamatan itu. Termasuklah berdirilah agama Kristen. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah agama Kristen menyelamatkan kita? Walaupun dia beragama Kristen, dia rajin beribadah. Kalau tidak ada Yesus di dalam dirinya, kalau dia tidak menerima Yesus di dalam hidupnya, belum tentu mereka diselamatkan. Para tokoh-tokoh banyak berbicara tentang memperoleh jalan supaya mereka memperoleh hidup. Filsuf Stoa berkata bahwa jalan untuk menggapai hidup yang benar dan utuh adalah penderitaan. Hiduplah menderita, hiduplah susah, maka kamu akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Epicurus berkata, jalan untuk mendapatkan hidup adalah kenikmatan. Nikmatilah apa yang menjadi apa yang menjadi bagian yang kamu inginkan. Nikmatilah bagi mulutmu, bagi tanganmu, penuhilah segala keinginanmu, maka engkau akan menggapai dan engkau menemukan
jalan hidup yang sesungguhnya. Bahkan Siddhartha Gautama berkata bahwa berlakulah baik, berkatalah baik, bersikaplah baik, maka engkau akan memperoleh jalan kehidupan yang kekal. Apakah benar dengan demikian kita akan memperoleh jalan kehidupan yang sesungguhnya? Tidak, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa untuk memperoleh jalan kehidupan yang sesungguhnya hanya satu jalan, yaitu Yesus. Manusia terbatas, Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak pernah terbatas. Untuk mencapai jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Banyak tokoh-tokoh agama menekankan, mengajarkan tentang jalan kebenaran. Tapi mereka tidak pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran itu. Tapi Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika para tokoh-tokoh agama mengajarkan jalan untuk memperoleh kehidupan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tapi ujung-ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Tidak semua para tokoh agama, pembuka agama, pendiri agama, jalannya benar. Tapi Yesus adalah jalan kebenaran itu. Kita sering mendengar banyak jalan ke Roma. Memang betul Bapak Ibu, banyak jalan ke Roma. Tapi jalan menuju ke surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada lagi jalan untuk mencapai ke surga. Hanya Yesus. Untuk kita bertemu dengan Bapa kita di surga hanya melalui Yesus. Inilah yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran, jalan menuju ke tempat Bapa, di rumah Bapa. Melalui Yesus itulah supaya kita bisa ke sana. Dan Yesus juga bukan hanya sekedar jalan saja, tapi Dia adalah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya. Ada banyak kebenaran ilmiah yang kita kenal di muka bumi ini. Tapi satu kebenaran iman bagi orang percaya hanya di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang dibicarakan Yesus di sini menunjuk kepada kebenaran yang dapat dipercaya. Pengajarannya, kehidupannya, seluruh kehidupan Yesus adalah benar. Tanpa salah sama sekali. Antara perkataan dan perbuatan tidak dapat dicela sedikit pun. Makanya ia dapat dipercaya sepenuhnya. Mengapa ia mengklaim sebagai satu-satunya jalan? Karena ia benar. Tidak ada cacat celah sedetik pun di dalam diri Yesus. Ia tidak pernah menipu. Ketika kita mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, berarti kita mempercayai bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Ia dapat dipercaya sepenuhnya. Jadi, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Mengapa tanpa Yesus tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa? Karena Yesus berasal dari sorga. Ia bukan berasal dari dunia.
Lalu kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Yesus berasal dari atas, dia berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Akulah jalan kepada Bapa, dan adalah Yesus yang membawa seorang kepada Bapa bila ia memiliki persekutuan dengan Yesus. Jadi untuk kita memperoleh jalan keselamatan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita ini layak, tidak Bapak Ibu. Tapi untuk mencapai jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus kita sampaikan kepada setiap manusia, kepada setiap orang, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Yang kedua, kita belajar dari sini juga adalah Yesus itu membebaskan dan memerdekakan dan memulihkan kehidupan kita. Di dalam dunia ini ada begitu banyak manusia yang masih hidup di dalam keberdosaan, di dalam kegelapan. Mereka berusaha untuk keluar dari kegelapan, tetapi karena mereka tidak mengenal Injil, mereka tidak mengenal Yesus, sehingga mereka tidak bisa lepas dari dosa. Manusia terjerat di dalam belenggu dosa. Dosa membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga kita susah sekali mengalami sebuah kebahagiaan yang kekal. Dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu untuk bisa bebas dari belenggu dosa, Bapak Ibu. Thomas Aquinas berkata bahwa kita semua dilahirkan dalam keadaan berdosa dan ketidakpedulian. Ketidakpedulian sesungguhnya berkaitan dengan tidak tahu membedakan antara yang baik dan jahat. Ketidaktahuan dan ketidakmauan untuk menemukan perbedaan antara yang baik dan jahat. Inilah yang sering menyeret kita, membawa kita di dalam dosa. Ini juga mengajarkan bahwa natur kita memang benar-benar di dalam dosa, Bapak Ibu. Kita butuh pemulihan. Kita butuh dimerdekakan. Kita butuh pelepasan. Kita butuh rekonsiliasi di dalam diri kita. Di dalam PL, di dalam perjanjian lama, seorang pendosa untuk datang kepada Bapa membutuhkan mediator. Dan seorang mediator yang Tuhan tunjukkan ialah imam. Dan imam inilah yang mempersembahkan korban penghapusan dosa supaya mereka dosanya dihapuskan. Tapi kita bersyukur Yesus datang dari sorga menjadi mediator, menjadi korban persembahan itu untuk kita manusia yang berdosa. Untuk memulihkan keadaan kita, untuk memerdekakan kita. Karena Yesus mengasihi kita. Yesus membebaskan kita bukan hanya dari dosa saja, tetapi juga dari konsekuensi dosa. Oleh sebab itu, berita Injil tidak menjauhkan mereka yang terbelenggu oleh dosa, terikat dari dosa, mereka yang tersingkir, tapi menolong dan membebaskan beban mereka karena Yesus mengasihi kita. Hanya Yesus yang mampu memulihkan keadaan kita. Hanya Yesus yang mampu membebaskan kita dari ikatan dosa, dari ikatan rantai yang mengikat kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa terbebaskan. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa dimerdekakan. Tanpa Yesus keadaan kita tidak bisa dipulihkan. Tapi Yesus datang memulihkan keadaan kita. Inilah isi yang harus kita beritakan. Bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Yesus juga yang memerdekakan kita.
yang selanjutnya, Ia memberikan pengharapan. Yesus bukan hanya sekedar memberikan jalan keselamatan atau menuju rumah Bapa, tetapi Yesus juga memberikan kehidupan yang kekal. Bahkan ketika kita mengalami kesusahan, mengalami kelemahan, Dia juga katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus sendirilah yang memberikan kekuatan. Yesus sendirilah yang memberikan penghiburan bagi kita. Bahkan ketika kita menjalani hidup ini, Yesus sendiri yang sudah mengatur segala keperluan kita. Bahkan di dalam Matius pasal yang 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu menjamin kehidupan kita. Dia bukan menjamin hanya kehidupan yang kekal, tapi Dia juga menjamin kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Inilah yang menjadi sukacita kita. Inilah yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Bahwa Yesus menjamin kehidupanmu hari ini dan esok. Itulah yang memberikan pengharapan kita. Itulah yang mengokohkan kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus mengabarkan Injil. Kabar baik harus diberitakan. Kabar keselamatan harus disampaikan. Supaya orang bisa mengalami keselamatan. Karena di luar Yesus tidak ada lagi jalan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sekalipun dia berbuat baik, sekalipun dia beribadah, kalau dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak menerima Yesus, dia belum mendengar Injil, dia tidak diselamatkan. Oleh sebab itu, kita harus mengabarkan Injil. Banyak cara atau metode untuk bisa kita mengabarkan Injil. Kita bisa melalui persahabatan. Kita juga bisa menggunakan media sosial yang saat ini. Dengan mengirimkan ayat firman Tuhan. Melalui media sosial, banyak orang melihat, banyak orang mendengar. Oleh sebab itu, gunakanlah media sosial itu untuk mengabarkan Injil. Tapi ingat, hal yang paling untuk bisa kita membawa orang mengenal Tuhan adalah gaya hidup kita. Gaya hidup inilah yang mampu membuat orang bisa kita bawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Melalui teladan hidup kita, kita juga mengabarkan Injil. Billy Graham pernah berkata bahwa khotbah yang hidup adalah gaya hidupmu. Bahkan Paulus katakan, kita adalah surat yang dibaca semua orang. Oleh sebab itu, gaya hidup kita, gaya hidup yang memberitakan Injil. Mungkin kita tidak bisa seperti zaman-zaman dulu, menyebarkan traktat, menyampaikan firman Tuhan secara langsung kepada orang-orang tidak percaya. Tapi kita bisa memberitakan Injil melalui gaya hidup kita. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang bisa mendengar dan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kedua kali
tandanya dengan kalau semua orang sudah mendengar Injil, maka dia akan datang kedua kali. Itulah salah satu tandanya. Oleh sebab itu, tugas siapa mengabarkan Injil? Kita bersama. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kami persembahkan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu memberitakan Injil di mana, kapan, kepada siapa saja Tuhan. Karena kami rindu juga, bukan hanya kami yang diselamatkan, tapi semua orang harus mengalami keselamatan. Jadikan kami Tuhan berkat agar terang Kristus yang terpancar, yang kami beritakan melalui kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.